Langsung. Slide pertama Arinda. Terus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul harmonisasi di pluralitas budaya dan agama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, mulai dari saya, Ilham Ahmad Dika Murosid. Next. Frazis Wisaksono, yang ketiga ada Akmil, yang keempat ada Adinda, yang kelima ada Sabita, yang keenam ada Dewinta, yang ketujuh ada Devri, yang ke-8 ada Ramadhani, yang ke-9 ada Jihan, yang ke-10 Lia, yang ke-11 ada Aditya, dan yang ke-12 ada Arinda. Untuk pembahasan, pertama akan disampaikan oleh teman saya Arinda. Kepada Arinda, dipersilakan. Pengertian harmoni. Kata harmonisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis merupakan upaya untuk mencari keselarasan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam, pikiran, dan perbuatan individu sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan. Harmonisasi juga diartikan sebagai kondisi di mana individu hidup sejalan dengan serasi, dengan tujuan masyarakatnya. Biasanya keadaan harmonisasi dalam masyarakat ditandai dengan solidaritas. Pengertian pluralitas. Pluralitas merupakan suatu perbedaan agama, suku, dan ras yang terjadi pada keadaan masyarakatnya. Toleransi. Hal ini menyebabkan masyarakat selalu membantu satu sama lain. Pluralitas dapat kita sebut dengan pluralisme. Pluralisme memiliki nilai yang baik dan benar dalam kegiatan masyarakat. Pluralisme harus selalu dilaksanakan di mana saja dan dijaga dengan baik. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang artinya bermacam-macam dan isme yang berarti memahami. Pluralitas menjadi sebuah realita yang mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajumukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku, bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya, yang tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dampak positif dari pluralitas. Yang pertama, masyarakat lebih maju atau modern. Modern biasanya mengarah kepada sesuatu yang terkini dan kebaruan. Modern bisa merujuk pada zaman maupun gaya yang sifatnya terbaru. Jika setiap orang memahami adanya keberagaman atau pluralitas, sikap ini akan membentuk masyarakat yang lebih modern maupun berpikir lebih maju. Yang kedua, meningkatkan daya tarik turis. Daya tarik merupakan kualitas yang menyebabkan minat, keinginan, atau tarikan pada seseorang atau sesuatu. Daya tarik bisa dihasilkan dari rangsangan visual. Pluralitas atau keberagaman budaya, suku, dan ras yang ada di Indonesia justru bisa menjadi daya tarik turis untuk berwisata. Keberagaman ini juga bisa menjadi ciri suatu wilayah yang akan dikenal oleh wisatawan asing. Pada akhirnya, ini bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun negara. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan yang diperoleh negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
Adanya pluralitas dan masyarakat yang saling menghargai serta menghormati, hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Masyarakat yang berbeda-beda itu mungkin akan memanfaatkan pluralitas ini sebagai sumber pendapatan atau semacamnya. Yang terakhir, menghargai antar sesama manusia yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan adalah keadaan sifat dan karakter yang telah diciptakan oleh Tuhan supaya manusia saling mengenal, interaksi lain. Jika seseorang memahami adanya keberagaman atau pluralitas, maka sikap ini akan menciptakan lingkungan yang tenang, damai, dan saling tolong-menolong karena orang-orang mau memahami perbedaan yang ada dalam masyarakat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari pluralitas. Dampak negatif dari pluralitas terjadi karena antara sesama merasa paling benar dan yang berbeda itu dianggap salah. Berikut dampak negatif dari pluralitas. Adanya penghancuran tempat ibadah karena perbedaan pendapat. Adanya rasisme karena ada yang ras yang monoton dan ras yang lalu ada permasalahan politik. Faktor-faktor terjadinya harmonisasi di tengah pluralitas dan budaya. Yang pertama adanya toleransi. Dengan adanya toleransi ini merupakan faktor awal terjadinya harmonisasi di tengah pluralitas. Tanpa adanya toleransi, maka tidak akan timbul yang namanya harmonisasi. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan memberikan peluang bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi secara langsung terhadap perkembangan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat akan dapat didiskusikan dan diselesaikan secara seksama. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka masalah-masalah yang dihadapi menjadi potensi yang dapat menimbulkan perpecahan antar anggota masyarakat, terutama pada masyarakat heterogen, baik dari aspek sosial, budaya, ataupun keyakinan. Kesimpulannya, pluralitas merupakan perbedaan suku, agama, dan ras yang menyebabkan toleransi antar masyarakat serta menjadi kekayaan bangsa Indonesia, yaitu keragaman suku, agama, ras, pekerjaan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak menjadikan alasan untuk bertengkar, karena perbedaan melainkan saling memahami dengan perbedaan tersebut. Selain itu, pluralitas juga mempunyai sisi positif dan negatif. Sebagai salah satu contoh sisi positif yaitu meningkatkan daya tarik turis dikarenakan keragaman yang tercipta pada bangsa Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu penghancuran tempat ibadah dikarenakan rasa paling benar dan yang berbeda dianggap salah. Solusi untuk pluralitas agama di Indonesia. 1. Menjaga keharmonisan hidup beragama. 2. Saling menghargai antar umat beragama. 3. Toleransi antar umat beragama. 4. Tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. 5. Saling membantu antar umat beragama apabila terjadi kesusahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf.